Jumpa lagi di seri video Sistem Manajemen SDM. Materi kali ini akan melanjutkan modul Manajemen SDM Strategis, segmen kedua kompetensi sebagai faktor penting Manajemen SDM Strategis. Dengan saya, Joko Siswanto dari kelompok keahlian Manajemen Industri FTI ITB. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang kompetensi serta kemampuan mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi terintegrasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan merupakan faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan dan organisasi non-bisnis. Melalui ini, organisasi dapat benar-benar mengembangkan SDM menjadi pemimpin, manajer, atau profesional yang memberikan nilai tambah kepada organisasi atau menjadi human capital atau human asset bagi perusahaan. Keputusan-keputusan manajemen SDM dalam mengelola pegawai perusahaan perlu didasari konsep kompetensi yang benar. Tanpa pemahaman yang benar, keputusan yang diambil menjadi dangkal dan berisiko bagi perusahaan. Kejanggalan dalam menganalisis kompetensi pegawai tidak saja dapat mempengaruhi kinerjanya, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ilustrasi berikut memperlihatkan bagaimana kejanggalan dalam menganalisis kompetensi pegawai tidak saja dapat mempengaruhi kinerjanya, tetapi juga mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kasus promosi berdasarkan penilaian kinerja. Pada usia 25 tahun, sebut saja Ari, bukan nama sebenarnya, hanya untuk ilustrasi, bekerja sebagai programmer perusahaan software. Ari lulus 3 tahun yang lalu dari Universitas Terbuka, bidang informatika dengan prestasi akademik sangat memuaskan. Sebelum diterima di perusahaan ini, Ari sempat mendapatkan tawaran bekerja di beberapa perusahaan besar juga. Perusahaan yang mempekerjakan Ari puas dengan kontribusi dan prestasinya. Sehingga manajer SDM perusahaan mengklasifikasikan Ari sebagai pekerja yang memiliki potensi tinggi karena proyek-proyek pembuatan program yang dikerjakan Ari dinilai selalu sukses. Sejak awal, Ari merupakan salah satu programmer yang terbaik di timnya. Berikut ilustrasi yang menunjukkan level kompetensi yang dimiliki Ari hasil asesmen saat seleksi penerimaan pegawai yang jika dibandingkan disejajarkan dengan standar kompetensi programmer superior sebagai dasar analisis dan pembahasan. Ilustrasi yang disajikan gambar ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki Ari sesuai dengan standar persyaratan kompetensi programmer superior. Keahlian teknis bidang teknologi informasi, kemampuan berpikir analisis, dan motivasi berprestasi serta percaya dirinya sangat sesuai dengan persyaratan kompetensi programmer. Walaupun Ari sedikit kurang memenuhi persyaratan kompetensi untuk kompetensi berpikir strategis, kemampuan mempengaruhi kurang persuasif, pemahaman organisasi, dan dalam memimpin organisasi tim, hal ini tidak terlalu masalah untuk posisi programmer yang kebetulan tidak memerlukan level kompetensi yang tinggi. Sehingga tidak mengherankan jika kinerja Ari sangat baik dan dipandang sukses oleh atasannya, sehingga dipercaya untuk menangani proyek yang lebih besar nilainya dan tetap baik hasil kinerjanya. Setelah melalui beberapa tahapan penilaian kinerja, Ari dipromosikan menjadi manajer departemen pemrograman, yang tugas utamanya mengelola proyek pemrograman yang dimenangkan dari tender oleh bagian pemasaran untuk didistribusikan dan dikerjakan oleh tim programmer yang dipimpinnya. Ekspektasi terhadap Ari tetap tinggi. Ia tetap diharapkan bisa menjadi manajer yang handal dan berpotensi tinggi. Pada hari-hari pertama menjalankan tugasnya sebagai manajer departemen pemrograman, semua terlihat baik-baik saja. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian, kinerja Ari menurun, bahkan terlihat semakin parah. Semakin banyak keputusan-keputusan penting untuk proyek-proyek pemrograman yang diambil perusahaan tanpa melibatkan Ari. Banyak keluhan dan kritik yang intinya bahwa Ari seharusnya memikirkan hal-hal yang lebih bersifat manajerial, strategis, dan kebijakan secara luas daripada mengerjakan hal-hal teknis dan detail proyek. Bagaimana penjelasan ilmiah dan rasional hingga hal ini bisa terjadi?
Seorang programmer dengan kinerja sebelumnya sangat baik, ketika dipromosikan pada posisi manajer, bisa gagal. Ilustrasi gambar 1-2 ini menyajikan level kompetensi yang dimiliki Ari dibandingkan dengan persyaratan kompetensi manajer Departemen Pemrograman. Walaupun level kompetensi Ari meningkat sejalan dengan pengalaman penugasan proyek yang ditangani, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan barunya. Sebenarnya ada peningkatan level kompetensi Ari dalam berpikir strategis, kemampuan mempengaruhi, dan pemahaman organisasi serta percaya diri. Akan tetapi tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan jauh lebih tinggi, sehingga terlihat kesenjangan atau gap kompetensi yang besar. Tampak juga gap kompetensi yang paling besar, yaitu memimpin tim. Hal ini mungkin karena selama bekerja Ari tidak mendapatkan pelatihan dan mengembangkan kemampuan pemimpin secara khusus. Disinilah terjadi kerugian besar. Perusahaan kehilangan programmer yang handal, mendapatkan manajer departemen yang buruk, dan biaya belanja pegawai yang meningkat. Ini suatu kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari dan dicegah. Menempatkan seseorang dengan hanya mengandalkan kriteria penilaian kinerja atau prestasi kerja masa lalu semata, tanpa memperhatikan persyaratan kompetensi jabatan baru yang akan didudukinya, menjadi tidak efektif dan menimbulkan banyak biaya dan potensi kerugian perusahaan yang lebih besar. Hogeminster Chat menyampaikan hal yang serupa juga ditemukan pada perusahaan dan organisasi di negara maju seperti Belanda dan juga negara Eropa lainnya. Ia mengemukakan ada 2 faktor penyebab kegagalan memilih orang yang dipromosikan. Yang pertama, masalah melekat pada metode penilaian kinerja atau prestasi kerja yang cenderung kurang objektif, tidak komprehensif, dan tidak mengacu kepada visi dan misi organisasi, tujuan klaster, peran tim kerja, serta tanggung jawab individu sesuai dengan proses bisnisnya. Yang kedua, digunakan spesifikasi atau persyaratan jabatan yang terlalu banyak kriterianya, tidak spesifik, tidak fokus pada kriteria yang mampu membedakan untuk memprediksi kandidat sukses di tempat kerja. Seringkali persyaratan jabatan tidak dihasilkan dari proses identifikasi kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan prioritas organisasi secara ilmiah, tetapi bersumber dari pendapat dan pengalaman subjektif pribadi-pribadi yang dalam posisi sedang menduduki jabatan unit terkait atau yang diberi wewenang. Terima kasih, sampai jumpa pada segmen berikutnya.